Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Cemburu buta seorang pemuda di Asmat tega menghabisi nyawa pacar dan pamannya sendiri. Banyak beredar berita bohong di media sosial, polisi himbau warga tidak terpengaruh. Persipura Jayapura sambut positif penundaan Liga Indonesia. Tim Persipura Jayapura menyambut baik keputusan PSSI yang menunda seluruh liga di Indonesia. Penundaan ini disebabkan kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Pelatih Persipura Jayapura Ricky Nelson mewakili tim turut berduka cita atas kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang. Ricky menilai keputusan penundaan liga sangat tepat. Selama kompetisi berhenti, timnya akan terus berlatih dan menjaga kebugaran serta mental pemain. Kita masih koordinasi dengan manajemen. Saya akan coba untuk bicara bagaimana menyikapi kondisi waktu yang ada selama 2 pekan ini. Bisa di Biak, bisa Jayapura, ataupun kita bisa ada opsi-opsi yang lain gitu. Nanti kita lihat diskusi dengan manajemen. Di luar Papua ada? Pasti ada, sangat pengen sekali kita bisa misalnya ke Jakarta atau ke Surabaya supaya tetap ada lawan yang kompetitif, karena kalau kita di Papua saja lawannya tidak kompetitif, itu yang jadi masalah. Penghentian sementara seluruh kompetisi juga disambut baik pemain senior Persipura, Justinus Pai. Bek senior Persipura ini meminta agar proses hukum kasus di Kanjuruhan Malang berjalan hingga tuntas. Kami tim Persipura kita terima ya semua keputusan yang diberikan oleh PSSI, pemerintah dan Menpora ya. Semua kami terima. Untuk itu kami berharap semua proses yang terjadi investigasi cepat selesai supaya ya kami semua tim boleh kembali lagi melanjutkan kompetisi ya. Itu harapan kami karena ini merupakan pekerjaan kami dan saya pikir saya mewakili teman-teman semua, kita semua mendukung ya apa yang sekarang terjadi, keputusan dari PSSI, dan semoga ini cepat berlalu dan keputusan yang diberikan oleh PSSI untuk 2 pekan semoga itu bisa terjadi supaya kembali lagi kompetisi bisa dilanjutkan. Saat ini Tinus Pai bersama tim Persipura berada di kota Biak dan menjalani pemusatan latihan di Biak. Sementara itu, doa untuk korban tragedi Kanjuruhan Malang dipanjatkan ratusan supporter dan ikas suara Kota Sorong. Mereka berdoa sambil menyalakan lilin agar peristiwa Kanjuruhan tidak terulang lagi. Mereka juga menyerukan perdamaian dari Bumi Cendrawasih, Papua untuk sepak bola Indonesia yang damai. Setelah itu mereka menandatangani spanduk perdamaian sebagai bentuk ungkapan kesedihan yang nantinya akan dipasang di Stadion Kanjuruhan Malang. Ikatan Keluarga Sunda, Jawa, dan Madura turut prihatin buat kejadian di Kanjuruhan Malang. Kami tidak punya atensi untuk hal yang lain-lain, kami hanya menyampaikan perdamaian lewat doa bersama yang tadi dihadiri oleh semua tim-tim supporter pecinta sepak bola di seluruh Indonesia yang ada di Bumi Cendrawasih. Kami di Bumi Cendrawasih ingin menggaungkan hal tentang perdamaian. Kami doa bersama ingin menyampaikan hal tersebut. Kami berharap semoga di ke depan lagi untuk kejadian-kejadian ini tidak akan terulang kembali, dan siapapun nanti yang bersalah biarkan nanti pemerintah yang menentukan bagaimana proses ini berjalan. Mungkin itu kami dari Bumi Cendrawasih, Kaswara, Tembus Kota Sorong menyampaikan turut berduka cita yang dalam kepada keluarga yang ditinggalkan anak, istri, suami, sanak saudara. Peristiwa Kanjuruhan di Malang diketahui menewaskan 131 orang. Peristiwa ini menjadi noda hitam bagi dunia sepak bola di tanah air. Polisi saat ini tengah mengusut kasus ini untuk mengungkap pihak yang harus bertanggung jawab. Renold dan Topan melaporkan dari Jayapura.
dan Sorong. Pasar swadaya di Jalan Yosudarso Mimika hingga kini masih ramai dengan aktivitas jual beli. Padahal Pemkab Mimika menegaskan pasar ini sudah ditutup dan pedagang dilarang membuka lapak. Pemkab sebenarnya sudah berkali-kali menegur para pedagang agar pindah ke pasar sentral yang baru dibangun di Jalan Hasanuddin. Namun pedagang rupanya masih enggan pindah karena khawatir pendapatannya menurun. Pemkab pada prinsipnya terbuka menerima masukan dari para pedagang terkait keengganan mereka pindah ke pasar sentral. Namun Pemkab akan tetap menindak tegas pedagang yang masih membandel berjualan di pasar swadaya. Pasar swadaya yang lama ya, kopra-kopra. Sudah kami tegaskan bahwa itu bukan tempat jual beli yang tidak diperuntukkan untuk jual beli. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan aktivitas jual atau melakukan aktivitas jual beli. Jadi kami sudah larang, kita berharap untuk tidak dilakukan di situ. Ya kalau anda-anda yang sudah 2-3 kali kami peringatkan masih juga membandel ya konsekuensi tanggung masing-masing lah. Karena kami juga berpikir bahwa anda juga tidak menghargai himbauan-himbauan yang sudah kami sampaikan. Ini secara tegas saya sampaikan bahwa lokasi itu bukan lokasi untuk berjual. Kalau ada hal-hal yang teman-teman temui di lapangan, silakan saja lapor saya. Kami sangat terbuka untuk menerima kritik, masukan dan saran untuk perbaikan ya, untuk perbaikan kepada pelayanan publik. Satpol PP berencana dalam waktu dekat akan kembali mendatangi pasar swadaya untuk menertibkan para pedagang agar segera pindah. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah Mama Papua, Korem 172 PWY memberikan bantuan sarana dan prasarana pendukung kepada UMKM milik OAP di Kampung Holtekam. Sonya Samai selaku Ketua Kelompok UMKM Teratai mengatakan sejak menerima pelatihan cara membuat kue olahan berbahan sagu beberapa waktu lalu, ia kini sudah bisa mengembangkan usaha bersama Mama Papua lainnya. Kami bergerak di bidang kuliner, kami juga pernah ikut BIMTEK di Korem. Ya, di sana kami dilatih membuat kue-kue dari bahan dasar sagu, kelapa, dan lain-lain. Dan kami sudah mengembangkan. Hari ini kami dapat bantuan dari Bapak Danrem dan dari Perindako berupa rombon dan etalase dan lain-lain. Kami berterima kasih kepada Bapak Danrem dengan bantuannya biar kami dapat mengembangkan usaha kami ke depan untuk menunjang ekonomi keluarga kami. Danrem 172 Brigjen Jo Sembiring senang ada UMKM milik orang asli Papua yang berkembang setelah diajari cara mengolah makanan ringan berbahan sagu. Hari ini saya datang karena babinsa saya dan ramil saya ini luar biasa juga mendampingi Mama Papua ini. Ini ada bantuan juga dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Karena pemerintah pusat juga, kalau kita logonya ada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, juga begitu perhatian terhadap UMKM ini. Kepala Distrik Moratami, Reuter Sabarovek juga mengapresiasi TNI yang membantu UMKM warganya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Danrem 172 atas perhatian Bapak sehingga kami di sini bisa mendapat bantuan khususnya kepada kelompok usaha Teratai dalam meningkatkan ekonomi di lingkungan Kampung Holtekam. Atas bantuan ini kami harapkan bahwa kepada kelompok Teratai dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa meningkatkan produk ekonominya di lingkungan maupun dia bisa berkembang lebih besar lagi. Korem 172 PWY terus mendorong UMKM milik orang asli Papua untuk berkembang dan menghasilkan keuntungan sehingga roda ekonomi di kampungnya bisa berjalan. Audi Rampengan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.